Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya, pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti semangat untuk melayani meskipun harus bangun pagi-pagi. Shalom, shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang tersedia bagi Allah, available to God. Yesaya 6 ayat 8. Kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berapa banyak di sini yang pernah bilang gini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Angkat tangan. Teman saya suka godain saya. Kalau ke pedalaman Hen, saya percaya bukan panggilan saya. Jadi saya doain kamu. Saya bilang sama Tuhan, ini aku, utuslah Heni. Dia bilang gitu. Tahukah Anda bahwa tersedia bagi Allah, being available to God, selalu siap untuk Tuhan utus, merupakan salah satu bentuk sikap syukur kita kepada Tuhan. Our gratitude to God. Kalau ada orang tuh yang baik banget sama kita dan dia menunjukkan kemurahan yang luar biasa dalam hidup kita, dia pernah nolong kita dengan sangat-sangat luar biasa. Saya yakin Anda pasti ingin sekali bisa selalu siap kalau satu hari dia pun butuh bantuan Anda. Yang mengerti katakan amin. Rasa syukur, our gratitude is shown by being available to God. Rasa syukur kita kepada Tuhan ditunjukkan ketika kita selalu siap untuk ikut maunya Tuhan. Siap dengan apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Berapa banyak Anda di sini yang bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak saudara di sini yang pengen membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang Dia mau dalam hidupmu? You know, gak banyak orang yang mau diutus. Yang mau berkat banyak, yang mau jadi berkat gak banyak. Matius 9 ayat 37, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus bilang gini sama murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tidak heran kita lihat di gereja yang melayani gak ada 10% dari jumlah seluruh jemaat, betul? Karena orang lebih senang dilayani. Orang lebih senang datang gereja, ibadah, pulang, gak mau tahu. Ada amin? Banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Yesus bilang tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Rasa frustasi Yesus adalah begini. Begitu banyak orang yang perlu mendengar Injil tapi tidak banyak yang mau pergi memberitakan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani tapi tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang mau melayani. Tidak banyak anak-anak Tuhan yang setelah dibebaskan oleh Tuhan, mereka mau membebaskan yang lain. Hari-hari ini kita benar-benar melihat tuaian menguning. Sejak pandemi, ketika semua gereja tutup, justru di situ tuaian-tuaian jiwa terjadi di mana-mana. Ketika orang gak bisa kemana-mana, tayangan TV sudah membosankan. Orang lihat scrolling down, sosial media, YouTube, dan tanpa mereka tahu, mereka juga masuk ke dalam situs-situs rohani di mana nama Kristus diberitakan di situ. Dan betapa banyak orang-orang yang akhirnya tertarik mendengarkan pengajaran Kristus melalui hamba-hamba Tuhan tentang kasih, tentang nilai kehidupan. Meski banyak yang komentar bahwa saya mengajarkan motivator, hal-hal yang berbau motivasi, tetapi saya tidak peduli. Yang penting jiwa-jiwa mendengar Injil diberitakan. Tidak banyak orang yang mau terlibat pelayanan. Ini jeritan hati Kristus. Tuaian menguning. Begitu banyak, tapi pekerja sedikit.
Kenapa orang gak mau terlibat pelayanan? Yang pertama, pelayanan itu beban. Karena untuk pelayanan, Anda harus komitmen. Gak bisa suka-suka, minggu ini pelayanan, minggu depan enggak. Ada komitmen untuk tertanam di gereja. Ada komitmen untuk ikut komunitas. Karena di ICI kalau nggak ikut Impact Family nggak bisa melayani. Karena kami harus memastikan yang melayani itu bertumbuh dalam iman. Jangan sampai dia pelayanan tapi dia sendiri nggak kenal Tuhan. Banyak gereja-gereja yang tertipu, yang melayani belum dibaptis. Makanya kita mau yang melayani harus ikut Impact Family. Kenapa pelayanan jadi beban? Pertama tadi komitmen. Komitmen gak mudah, katakan gak mudah. Yang kedua kenapa jadi beban? Karena orang harus bayar harga. Melakukan suatu pekerjaan yang tidak ada untungnya apa-apa buat dia. Tidak dapat apa-apa secara materi, tetapi dia malah harus berbagi. Dia harus memberkati. Bukannya dapat uang tapi keluar uang. Yang ngerti katakan amin. Transportasi nggak diganti, ICI nyediain makan siang dan makan malam buat semua tim pelayanan. Cuma itu aja buat yang volunteer. Tapi mereka mau, kenapa? Karena mereka punya satu fokus. Aku sudah diberkati. Hari ini aku mau melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Motivasi hatinya pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita pelayanan untuk manusia, kita minta bayaran, betul? Tapi kalau pelayanan buat Tuhan, kita tahu Tuhan udah bayar kita. In advance. More than anything we can do for Him. Lebih dari apapun yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dalam komitmen dan bayar harga di pelayanan, pengerja tuh harus bangun pagi-pagi. Lebih pagi mungkin dari Pak Jojo dan saya. Karena ada yang rumahnya jauh, jam 6 udah harus sampai di ICI. Mempersiapkan materi khotbah ketika mereka harus sharing di komunitas. Memberikan waktu, tenaga dan pikiran. Belum yang kalau ada jemaat ngambek atau berantem sama suami tengah malam sampai gebuk-gebukan. Itu Pak Jojo telepon, Shalom, Teguh, kamu udah ngantuk belum? Saya pikir kenapa nelfon Teguh malam-malam nanya udah ngantuk belum, 11:30 malam. Kenapa bro? Bisa tolong layani jemaat kita? Bisa tolong layani konseling lagi bertengkar hebat. Anda harus tersedia bagi Allah 24 jam. Melayani tidak bisa pilih waktu suka nggak suka. Karena firman Tuhan berkata baik tidak baik waktunya beritakan Injil. Katakan amin. Saya tidak bisa pilih-pilih. Lagi bad mood hari ini. Ibu Heni nggak mau khotbah. Bisa? Baik tidak baik waktunya beritakan Injil. Pernah baru berantem sama suami harus khotbah. Wah, itu pengurapan luar biasa. Komitmen dan bayar harga apalagi. Tadi beri waktu, tenaga, pikiran. Melayani tanpa bayaran. Terus mengurusi orang lain yang gak ada urusannya sama kita. Ya kayak tadi kan orang berantem ngapain kita yang jadi gak tidur, betul gak? Aduh saya sama Pak Jojo kalau udah ditelepon itu nungguin orang berantem sampai jam 2 pagi. Saya paling demen Pak Jojo gini, kalau udah ngantuk gini, udah capek kan kita. Mau selesai gak? Gitu. Kita mau bobo gitu kan. Mengurusi orang lain dan kita gak diuntungkan. Karena itu keuntungan kerajaan sorga. Betul? Bukan keuntungan kerajaan kita. Kita melayani itu jiwa-jiwa buat sorga, bukan buat kita. Harus berbagi hidup dengan orang banyak. Halo yang introvert. Saya paling, jangan dekat-dekat, gitu kan. Saya tuh pendekatannya harus soft and smooth. Jangan agresif, saya paling gak suka apapun yang agresif. Orang bilang saya agresif, you salah. Ini cuma di mimbar. Turun mimbar, you will find me so introvert. Semakin saya tahu orang ngefans sama saya, semakin saya gak dekat sama dia. Biasa aja. Kalau udah jadi temen, apapun saya asik banget. You know, tetapi kalau pelayanan kita gak bisa pilih. Betul gak? Tahu-tahu lagi di luar, Bu Heni nangis-nangis.
Boleh peluk. Introvert ingat? Nggak bisa. Harus bagi hidup dengan orang banyak. Boleh peluk? Dipeluk saya. Anda nggak tahu kan bau-baunya orang beda-beda kan? Heni, boleh minta nomor teleponnya? Saya ngajarin jemaat berapa kali. Daripada Anda malu, jangan pernah minta nomor telepon orang. Kalau orang mau kasih, orang kasih. Kecuali urusan kerja. Kenapa? Kalau orang itu nolak kasih nomor teleponnya ke Anda, kan Anda malu. Tentu saya tidak akan bersedia memberikan nomor handphone saya ke siapa saja. Jam 10.30 ditelepon ibu-ibu gak jelas dari mana, langsung diberondong. Maaf, ibu siapa? Jadi kita pelayanan tuh sulit, banyak tantangan. Gak serta-merta semua bahagia. Belum kita dimarahin orang. Counselor, tahu gak sih? Orang itu buat konsultasi sama psikolog tuh bayar jam-jaman. Ici itu nyediain counselors itu kita yang gaji. Lah jemaat yang dilayani dari mana-mana, dari segala denominasi, dari segala gereja, ribuan tiap bulan. Enggak bayar, persembahan juga enggak, tapi marah-marahin orang. Dan dilayani enggak sembuh-sembuh. Kayak pasien betah banget gitu kesini. Well, kenapa orang enggak mau melayani? Karena untuk pelayanan butuh komitmen, butuh bayar harga. Yang kedua, kenapa sih orang enggak mau melayani? Karena Yesus bilang, tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena kebanyakan orang itu mau pelayanan kalau berkenan. Harus dibikin happy dulu baru mau melayani. Harus diangkat-angkat dulu. Harus dikasih jabatan baru mau melayani. Di sini nggak ada, di luar banyak ya. Kalau ditegur, udah nggak mau pelayanan, ngambek. Gembala nggak punya kasih katanya gitu. Kalau ketemu di luar nggak disapa, nggak mau pelayanan. Ibu Heni belagu gitu, langsung pindah gereja. Pernah saya bilang gini, maaf, mungkin saya nggak kenal dia dan saya nggak tahu namanya, dan mungkin saya lagi buru-buru, lagi ngurusin tong sampah dan nggak lihat. Kadang-kadang kita lihat, kita nggak lihat, bisa ngerti ya? Kelihatannya kita lihat, tapi kita lagi nggak lihat sebenarnya. Kalau nggak dikasih jabatan katanya orang jadi nggak mau pelayanan. Jadi kita harus kasih jabatan. Saya bilang nggak usah. Di sini kita cari laskar Kristus, bukan letjen yang punya pangkat harus melayani. Nggak usah. Kenapa orang nggak mau pelayanan? Karena banyak orang yang hanya mau pelayanan kalau dibayar. Ketika nggak dapat apa-apa, orang bilang, untungnya apa buat saya? Kan Yesus bilang di Alkitab, seorang pekerja layak mendapat upahnya. Jurusnya sekarang hebat. Padahal ketika Yesus mengatakan hal itu di Alkitab, konteksnya berbeda. Anda mau tahu Yesus bilang itu kepada siapa? Lukas 10 ayat 2. Baca sama-sama. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lalu murid-muridnya pergi, kemudian ayat 7 kita baca. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah makanya Ici kasih makan minum. Kalau pelayanan, kata Yesus, makanlah. Itu upahmu. Nah, kalau orang ribut, pelayanan harus dibayar. Ini Yesus ngomong, kamu pergi melayani sebagai pekerja. Kalau kamu tinggal di rumah orang, apa yang disediakan ya makanlah. Paham ya? Orang suka kutip ayat sebait untuk maksud yang berbeda. Tahukah Anda, saya mau kasih edukasi jemaat dan juga pelayan-pelayan Tuhan biar dewasa. Orang yang seharusnya menerima persembahan kasih dari pelayanan adalah mereka yang melayani di mesbah
adalah mereka yang melayani di tempat suci, adalah mereka yang melayani Injil, mengajar firman. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 13. Sama-sama yuk. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Makanya kenapa saya berani hidup dari khotbah, karena memang itu hak saya sebagai imam. Artinya gini, orang-orang yang memang dipanggil Tuhan jadi imam full time 100%, artinya gak ada bisnis, gak punya toko, gak punya side business, gak punya income pasif, gak punya, cuma pelayanan. Itulah yang boleh hidup dari pelayanan. Kaum Lewi dan imam-imam. Nah, kalau Anda yang berbisnis, sudah diberkati Tuhan, lumbung-lumbungmu sudah penuh sampai tumpah ruah, katakan amin. Masuk ke dunia pelayanan, jangan cari keuntungan. Saatnya Anda memberi kepada kerajaan Allah. Menabur waktumu, tenagamu, pikiranmu untuk rasa syukurmu atas kebaikan Tuhan yang telah memberkati segala usahamu. Katakan amin. Jangan mau pelayanan kalau dibayar. Ngeri mentalitas hamba-hamba Tuhan hari ini. Semua ada fee. Siapa yang berani bayar paling tinggi yang diterima. Ngeri. Betul. Saya baru dengar bulan-bulan Desember itu worship leader yang ternama tidak terima jadwal. Semua kosong. Kenapa? Mereka mau bid gereja yang berani PK paling tinggi. Gereja yang kasih PK paling tinggi yang diterima. Mereka kosongin dulu, nggak terima jadwal mana-mana. Wah, Ici susah tuh cari WL Desember. Natalan, susah. Saya terkejut. Seterkejut-terkejutnya mendengar ini. Karena saya belum pernah lakukan itu. Saya dari dulu sama suami. Pelayanan ke sana sini tidak pernah pilih-pilih. Mau gereja naik tangga 3 lantai, gak ada lift, gak apa-apa. Jemaat cuma 30, 50, 20, kita layani sama semangatnya. Mau 100, 200, 3.000, 5.000 kita layani sama. Gak ada yang lebih istimewa. Kita enggak pernah tanya, sorry PK-nya berapa? Ada yang tanya saya, kalau undang Bu Heni fee-nya berapa? Saya ketawa, enggak usah jawab. Tidak pantas bagi seorang imam meminta bayaran. Kita hidup dari persembahan. Enggak bisa kita nuntut. Namanya persembahan itu sukarela. Enggak sedikit gereja yang saya lihat miskin. Kecil, gembalanya sederhana. Saya tidak ambil PK sama sekali. Berarti 1 hari Minggu itu saya gak punya duit. Kenapa? Karena saya pikir gini, dia lebih susah dari saya. Istri gembalanya pernah nangis-nangis karena seumur-umur gak pernah ada pembicara yang balikin PK. Ada yang ngeledek saya, iyalah karena lu tahu PK-nya kecil lu balikin. Lu sembarangan ngomong. Gua hidup dari minggu ke minggu. Ngerti ya? Buat saya persembahan seberapapun biar 1 juta 1 hari Minggu itu berarti buat saya hidup. Saya kan gak digaji sama Tangan Pengharapan. Kenapa saya mau melayani di Tangan Pengharapan walau tanpa dibayar? Karena saya tahu saya sudah hidup dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Seharusnya orang-orang yang sudah mendapat penghidupan di dunia usaha atau dunia kerja, datang itu memberkati pelayanan, bukan cari berkat dari pelayanan. Saya pengen Anda ngerti dan dewasa. Galatia 6 ayat 6. Baca sama-sama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, jarang kan Ibu Heni baca-baca ayat begini. Tapi biar dewasa, jangan suka ngomongin pendeta, hidup dari duit jemaat. Lah memang harus. Lah kalau enggak gue makan apa? Gue gak kerja. Saya sudah berhenti terima undangan khotbah sejak 2021. Masa saya gak layak dapat persembahan dari gereja? Jemaat diberkati enggak sama khotbah-khotbah saya? Saya seminggu diperes khotbah berapa kali, Anda tahu enggak? Kalau hitung-hitungan diundang di luar tuh bulanan saya dapat berapa gitu kasarnya kalau mau begituan. Tapi saya kan hamba Tuhan.
Yuk jemaat juga jangan suka ngomongin pendeta. Saya tuh tertekan sekali tiap kali. Ada yang ngomong gini, baik sih niatnya, cuma tuh aduh gak dewasa. Biarin aja lah tuh Bu Heni sama Pak Jojo bawa-bawa tur ke Israel, Turki. Kan dia perlu cari duit juga buat nyekolahin anaknya gitu. Saya kaget. Emangnya saya gak boleh hidup dari Ici? Sebagai gembala gak layak dapat persembahan. Kenapa saya harus diomongin kayak gitu? Jadi Anda harusnya jadi sebuah tanda tanya. Kenapa Bu Heni harus cari duit di luar? Berarti Ici gak nyukupin kan gitu. Jemaat harus dewasa. Saya bukan pendeta mata duitan dan Anda tahu itu. Kalau saya rakus duit tangan pengharapan itu udah gaji saya berapa hari ini. Pelayanan harusnya bukan jadi beban, tapi jadi kerinduan. Amen. Orang tuh kenapa enggak mau melayani? Pertama karena jadi beban, harus komitmen, harus bayar harga. Melayani kalau berkenan, melayani harus dikasih jabatan. Melayani kalau dibayar, itu enggak boleh. Karena banyak orang yang punya motivasi begini, makanya Yesus bilang tuaian banyak pekerja sedikit. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti semangat untuk melayani meskipun harus bangun pagi-pagi. Tepuk tangan buat volunteer-volunteer Ici yang melayani dengan sukarela di tempat ini. Mereka bangun pagi-pagi. Mereka dandan pagi-pagi. Ada yang nenteng anaknya dalam keadaan tidur, saudara. Dan saya sangat terharu. Orang-orang gini yang bakal dapat upah dari Tuhan. Amen. Yang terakhir, banyak orang Kristen yang mau pelayanan tapi sesuai selera. Pilih-pilih yang dia suka. Cari pelayanan yang dia suka aja. Ya, menguntungkan dan bikin happy. Saudara, saya lihat banyak sekali sekolah-sekolah teologi yang tidak lagi melahirkan penginjil-penginjil yang siap diutus ke ladang misi. Waktu Tangan Pengharapan awal-awal membutuhkan guru-guru pedalaman sebelum program guru pedalaman ada. Yang saya dekati adalah anak-anak lulusan teologi. Ketika kami bilang, mau gak ngajar jadi guru di Tangan Pengharapan? Tangan kiri Alkitab, tangan kanan itu guru. Kenapa? Karena di lapangan, di desa-desa yang dihormati itu kepala desa, pendeta, dan guru. Guru itu diteladani dan dituruti. Jadi mengajarkan Injil itu menjadi sangat mudah ketika Anda didengar. Katakan amin. Kami ajak anak-anak lulusan teologi ya, tebak apa pertanyaan mereka sama saya. Pertama, ada signal handphone enggak? Data internet lebih penting dari duit. Yang kedua, gajinya berapa? 3, ada listrik enggak? 4, ada air enggak? 5, bisa pulang tiap tahun berapa kali? Sedih, lulusan sekolah Alkitab kebanyakan bukan jadi penginjil yang siap diutus ke ladang misi. Tapi mereka maunya punya gereja besar seperti gembala-gembala yang punya sekolah Alkitab itu. Kebanyakan orang maunya pelayanan di kota-kota, di gereja yang punya nama. Tahukah Anda bahwa Yesus itu pelayanan di kota dan di desa? Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat, Yesus itu gak cuma pelayanan di kota, tapi dia pelayanan di desa. Makanya saya gak pernah berhenti ke daerah-daerah. Karena apa? Disitulah api kita terbakar untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Amen. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari lihat siapakah kamu di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Orang percaya baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang sudah diangkat Yesus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Angkat tanganmu. Katakan, aku adalah imamat yang rajani. Anda, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi
bagi Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Katakan amin. Tugas memberitakan Injil bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penginjil, tapi kita semua imamat rajani, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau kita pergi dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita harus bangkit bagi Tuhan. Katakan, saya harus bangkit bagi Tuhan. Tersedialah bagi Allah. Jika Dia memanggil engkau, siapakah yang mau aku utus? Katakanlah, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tersedialah bagi Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, jangan pasif. Tiap hari itu doa, tanya Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan bagi kerajaan sorga. Kisah Rasul 26, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus. Saulus adalah Rasul Paulus yang masih jahat. Dikatakan di ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Lihat, inilah panggilan Tuhan, panggilan Yesus bagi orang-orang kudus, yaitu untuk menjadi pelayan dan jadi saksi. Saksi apa? Tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, kata Yesus. Itu tentang Yesus dan apa yang akan kuperlihatkan nanti tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Lihat di ayat 18. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. 18 baca sama-sama. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Apakah kerinduan hati Kristus? Dia mau kita jadi saksi, jadi pelayan. Untuk apa? Membuka mata orang-orang yang belum mengenal Kristus. Untuk membawa mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Untuk menolong mereka supaya mempunyai iman dan pengampunan dosa di dalam Kristus. Kalau Anda bilang, Tuhan mau aku ngapain? Jelas yang Tuhan mau. Listen. Selama ini kita berdoa. Minta ini itu sama Tuhan. Kita minta Tuhan berkati kita. Kita minta jodoh, minta keturunan, minta kesehatan. Minta. Pertanyaannya, apakah kita pernah bertanya apa yang Tuhan mau dengan hidup kita? Kalau Anda punya alasan, Bu, saya enggak tahu rencana Tuhan apa buat saya udah doa tapi Tuhan gak ngomong. Saya kasih tahu. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, Yesus bilang. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, katakan pergi. Dan menghasilkan buah, katakan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya, baca sama-sama, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau Anda mau doa-doamu dijawab Tuhan, yang mau katakan amin. Anda harus pergi dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Apakah buah? Buah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama pertobatan, perubahan hidup. Yang kedua Tuhan mau karya-karya kita. Kita harus berkarya bagi Tuhan. Yang terakhir Tuhan itu mau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya ingin ingatkan kita kepada panggilan kita semua. Sama-sama yuk. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita nyanyi Immanuel, Allah beserta kita. Salah satu pelayanan yang akan selalu disertai Tuhan sampai akhir zaman adalah pemberitaan Injil. Ketika Anda pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus, mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita, hidupmu akan selalu disertai Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau kita menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan hanya yang belum kenal Tuhan, tapi mereka yang terhilang. Matius 18 ayat 14 berkata, Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Adakah teman-temanmu yang dulu pelayanan sungguh-sungguh di gereja, tapi hari ini dia sudah terhilang, sudah tidak mau kenal Tuhan, mungkin kecewa sama gereja yang lama, mungkin pernah kecewa sama orang Kristen. Yuk cari mereka yuk, ajak makan siang yuk, tapi sebelumnya ikut gua ibadah dulu ya. Anda bisa pakai segala cara hanya untuk menunjukkan Kristus kepada mereka. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa sangat berharga bagi Allah. Katakan jiwa-jiwa sangat berharga bagi Allah. Lukas 15 ayat 7 berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan senang isi rame, amin. Tapi Tuhan lebih peduli jiwa-jiwa terhilang di luar sana yang bisa Anda selamatkan buat Tuhan. Terakhir, dalam hubungan yang sehat itu harus ada take and give. Anda juga gak mau nikah hanya beri dan tidak pernah diberi. Demikian sama Tuhan. Kita selalu minta sama Tuhan. Tapi kita pernah tanya enggak yang Tuhan mau apa? Pagi hari ini Roh Kudus ingatkan saya untuk mengingatkan Anda. Jangan hanya ambil. Mari beri buat Tuhan. Jadilah orang yang mau tersedia bagi Tuhan.